semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aulia dari kelas 1C jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan historis pendidikan. Materi yang pertama yaitu pada zaman purba. Pada zaman purba, kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat nenek moyang pada zaman purba disebut kebudayaan Paleolitik, dan kebudayaan pada 1500 tahun sebelum Masehi disebut kebudayaan Neolitik. Nah, tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat dan terhadap nilai-nilai religi, kepercayaan yang mereka yakini. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang. Kemudian yang selanjutnya terjadi pada zaman Hindu-Buddha. Pada zaman ini bersifat informal, berpusat pada religi, penghormatan yang tinggi pada guru dan aristokratis atau kasta, dan juga tujuan pendidikannya identik dengan tujuan hidup, yaitu untuk mencapai moksa bagi Hindu dan nirwana bagi Buddha. Nah, secara khusus terdapat 3 golongan. Yang pertama ada Brahmana untuk menguasai kitab suci, kemudian Ksatria untuk memiliki pengetahuan kritis tentang pengatur kerajaan, dan juga yang terakhir ada rakyat biasa untuk masyarakat yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup. Kemudian terdapat 3 jenis juga, yaitu ada intelektual, kesatriaan, dan juga keterampilan. Kemudian ada pada zaman kerajaan Islam. Telah kita ketahui pada awal mulanya kerajaan Islam atau penyebarannya itu disebarkan oleh para wali yang biasa dikenal dengan sebutan wali sanga. Nah, dalam kerajaan Islam ini bercirikan dengan guru tidak memperoleh bayaran dan juga bersifat, kemudian dasar pendidikannya mengandung ajaran agama Islam, yaitu dengan iman dan ihsan, dan juga tujuan pendidikannya memiliki pengetahuan untuk hidup di dunia, pengetahuan tentang agama Islam, dan menjadi manusia yang menjalankan ajaran agama Islam dengan baik. Kemudian materi yang dipelajarinya juga kitab agama Islam, diantaranya ilmu tafsir, fikih, hadis, ilmu kalam, dan juga tasawuf. Kemudian metode yang diberikan yaitu ada 2. Pertama, individual atau secara pribadi, dan juga secara kelompok atau kholaqoh. Kemudian ada pada zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini bersifat dualistis atau Belanda mempertahankan stratifikasi sosial masyarakat. Kemudian terdapat 3 golongan, yaitu Eropa untuk bangsa Belanda, asing non-Eropa untuk bangsa Cina, India, dan Arab, dan juga ada bumi putra untuk warga kelas 3. Kemudian sekolah bersifat sekuler, lebih banyak kebudayaan barat daripada Indonesia, dan juga materi yang dipelajari keterampilan khusus cenderung intelektualistis dan verbalistis. Kemudian sekolah juga kurang memperhatikan pendidikan kaum wanita, khususnya untuk kaum bumi putra. Kemudian pada zaman Portugis dan Spanyol. Pada awal abad ke-16, Portugis dan Spanyol bertujuan untuk berdagang dan menyebarkan agama Katolik. Kemudian pengaruh dalam bidang pendidikannya yaitu menyebarkan agama Katolik, dan juga diisi kurikulum agama Katolik, membaca, menulis, dan juga berhitung. Kemudian pada zaman militerisme Jepang, yaitu tujuannya untuk diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Kemudian sekolah bersifat terbuka untuk lapisan masyarakat Indonesia atau tidak memandang golongan atau kasta. Kemudian juga sistem pendidikannya merakyat atau populis. Kemudian sejak kebangkitan nasional pada tahun 1908, sifat perjuangan rakyat Indonesia dilakukan melalui berbagai partai dan organisasi, baik melalui jalur politik praktis, jalur ekonomi, sosial, budaya, dan khususnya melalui jalur pendidikan. Untuk mengubah keadaan akibat penjajahan, kaum pergerakan melakukan pendidikan ke dalam program perjuangannya. Kemudian lahirlah beberapa sekolah yang didirikan oleh para perintis kemerdekaan,
Di antaranya, sekolah yang sesuai haluan politik seperti Taman Siswa, didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, Ksatria Institut yang didirikan oleh Dr. Dawas Tikar atau Dr. Setiabudi, dan INS Kayu Tanam yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i. Kemudian sekolah yang sesuai dengan tuntunan agama Islam seperti Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan juga didirikan pendidikan oleh tokoh-tokoh wanita seperti Sekolah Gadis oleh Raden Ajeng Kartini. Kemudian ada Sekolah Istri oleh Raden Dewi Sartika, dan juga Sekolah Gadis dan juga perkumpulan wanita-wanita yang didirikan oleh Rohana Kudus. Kemudian seiring berjalannya waktu, setelah lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pendidikan di Indonesia sangat berkembang pesat dan juga baik. Kemudian pemerintah juga mulai memberikan pendidikan terbaik dan juga mengubah pendidikan itu sendiri untuk melahirkan warga negara yang sosialis Indonesia yang susila dan juga dapat bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia adil dan makmur, baik spiritual maupun material, dan juga dapat berjiwa Pancasila.